Komisi 3 DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat umum, RDPU, bersama pihak manajemen Koperasi Roda Niaga Corona, KRNK, terkait permasalahan PT Corona Trans Punggur. Rapat yang digelar pukul 10 WIB di ruang rapat Komisi 3 itu dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam Haji Joko Mulyono, serta dihadiri Dishub Kota Batam, anggota Kepolisian Polresta Barelang, manajemen Koperasi Roda Niaga Corona, sementara pihak PT Corona Trans Punggur tidak hadir dalam rapat tersebut. Menurut Tengker Manurung sebagai penasehat Koperasi Roda Niaga Corona tersebut, dalam hal ini dirinya menyampaikan bahwa permasalahan tersebut terkait PT Corona Trans Punggur, di mana PT Corona Trans Punggur tersebut menghandle sebanyak 4 unit mobil bus rute Punggur Jodoh, sehingga dengan keberadaan mobil bus tersebut maka pendapatan mobil angkot rute Punggur Jodoh yang di bawah naungan Koperasi Roda Niaga Corona tersebut menurun selama 3 tahun, bahkan fiktif. Sehingga dalam hal ini pihaknya menuntut PT Corona Trans Punggur melalui Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Batam, agar pihak Dishub mencabut izin rute milik PT Corona Trans Punggur tersebut. Mengenai kedatangan kami ke Komisi 3 DPR ini bahwa ada hal yang kami sampaikan terkait PT Corona Trans Punggur. Kami sebelumnya pernah mendatangi pihak dinas, kepolisian, baik maupun Dinas Perhubungan Kota Batam, kata Tengker Manurung saat memberikan keterangannya kepada media ini, Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023. Menurut Tengker Manurung, dengan adanya permasalahan tersebut pihaknya selama ini sering berkoordinasi kepada instansi terkait mengenai keberadaan PT Corona Trans Punggur rute Punggur Jodoh. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Mengenai permasalahan kami selama ini belum ada juga penyelesaian, namun ada respon. Jadi kita sebagai masyarakat Batam, jangankan pemerintah Batam, kita saja maunya Batam ini tetap kondusif. Tetapi bagaimana caranya agar Batam ini kondusif, maka kita berbicara harus yang benar dan kerja yang benar, katanya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Batam Amintas Tambunan dalam hal ini dirinya menyarankan agar permasalahan kedua belah pihak tersebut segera diselesaikan. Yang pertama, kami sebagai anggota Komisi 3 atau pihak Komisi 3 DPRD Kota Batam tidak mencampuri urusan internal mereka. Nah, karena perusahaan itu kan ada aturan tersendiri. Nah, kalau ada permasalahan dalam perusahaan itu tentang hasil bagi usaha yang tidak ditepati, mereka tinggal selesaikan itu di pihak arbitrase. Ya. Dan yang kedua, jikalau pelayanan terganggu dengan pengoperasian bus Trans Barelang itu oleh karena konflik internal, saya mohon kepada Dinas Perhubungan untuk mengevaluasi penyedia jasa. Artinya kan masih banyak penyedia jasa yang lain untuk menjaga kondusivitas dan pengamanan aset pemerintah Kota Batam. Karena dikhawatirkan kalau tidak kondusif akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan berimbas kepada aset pemerintah Kota Batam, khususnya bus Trans Barelang. Nah, maka untuk sementara mereka harus selesaikan dulu pihak internal, menunggu keputusan-keputusan yang baik dan layak oleh Dishub. Nah, kami menyarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Batam supaya mereka evaluasi lagi. Ya. Kalau tidak kondusif, maka satu-satunya adalah caranya adalah mengamankan aset pemerintah Kota Batam. Itu bus itu ditarik, kemudian mereka akan laksanakan petunjuk sesuai dengan keputusan mereka untuk tetap melakukan pelayanan dalam hal pemanfaatan ataupun pengoperasian bus Trans Barelang. Rosjihan Halid melaporkan dari Gedung DPRD Kota Batam.